Halo, selamat datang kembali di channel Raslanti Family. Hari ini ada segmen terbaru ya dari Raslanti Family. Kita akan menonton PS Makassar di Parepare. Ikuti keseruan kami, ikuti perjalanan kami hanya di Raslanti Family. Halo Jack, hari ini kita mau kemana Jack? Jadi sekarang hari ini kita mau ke Parepare, Parepare nonton PSM PSM Makassar melawan Malut United. Jadi Derby. kita start dari Makassar jam 11.13. Ini derby apa? Indonesia Timur. Indonesia Timur. Iya. Kita ketemu lagi Sama- Sayuri Brothers. Sama mantan. Ya, jadi kita sudah mau berangkat tapi motornya belum bisa nyala. Jadi kita harus bersabar. Setelah motor tidak ngambek lagi, akhirnya kita memulai perjalanan kita dari Makassar ke Parepare. Di sini kita sudah mulai disambut dengan cuaca yang agak mendung, tapi kita tetap terus berjalan sambil berharap kita tidak dapat hujan di perjalanan. Setengah jam berlalu, akhirnya kita sudah berada di Kabupaten Pangkep, dan alhamdulillahnya kita masih belum kena hujan. Dan ya, akhirnya kita terkena hujan dan mencari tempat berteduh, sekaligus kita beristirahat. Jadi kita singgah belanja karena hujan. Kita singgah di Baru. Di sini kita membeli beberapa air mineral dan cemilan untuk mengganjal perut yang lagi keroncongan akibat kedinginan. Jadi sekarang kita berteduh karena hujannya singgah sini. Oh iya, singgah sini Madelo Baru. Jadi kita beli jajan berteduh di singgah sini Baru. Hujannya semua lumayan. Akhirnya kita memutuskan untuk berteduh sejenak sambil menunggu hujannya reda, tapi kayaknya 25 menit kemudian, kita melanjutkan perjalanan. Di jalan kami, disuguhi pemandangan yang sangat-sangat jarang kita temui. Awan, gunung dan lautan yang lagi mendengarkan irama ombaknya. Di sini kita terkena hujan lagi, namun masih bisa diterobos karena masih gerimis. Kita isi bahan bakar terlebih dahulu agar setelah nonton PSM kita masih dapat kebagian bahan bakar. Karena biasanya SPBU di sini cepat habis. seperti kita lagi memasuki kota Parepare. Alhamdulillah kita sudah memasuki wilayah kota Parepare. Rencananya kita akan berkeliling kota Parepare terlebih dahulu sambil mencari tempat makan. Parepare adalah salah satu kota di Sulawesi Selatan yang memiliki peranan strategis sebagai kota pelabuhan dan pusat jasa. Kota ini dikenal luas sebagai tempat kelahiran Presiden ketiga RI, B.J. Habibie. Kota Parepare juga dijuluki dengan Kota Cinta. Parepare, kota cinta Habibie dan Ainun. Di kota Pare juga terus melakukan pembangunan. Seperti di video ini, ada tempat yang terus dibangun di dekat Masjid Terapung B.J. Habibie. Di
Di sini kita menyempatkan melewati Tugu B.J. Habibie dan Ainun sambil mencari tempat makan. Sebenarnya kami sudah melihat beberapa tempat makan. Namun ya, kami bingung mau makan apa. Sekarang kita di mana, Bang Rahmat? Kita di mana sekarang? Mau kemana ini? Mau ke Stadion Parepare nonton PSM. Nonton PSM. Sekarang Tapi kita lagi di Dan ya, setelah berputar-putar di kota Parepare, lagi di Lamongan. akhirnya memilih warung sari laut untuk mengisi perut yang sudah dari tadi keroncongan. Haha, padahal di jalan kami ada banyak warung sari laut kita lewati. Namun, terlalu banyak pilihan. Akhirnya, kita berhenti di tempat Habis. yang kita tidak rencanakan sebelumnya. Kita makan dulu ya guys. Setelah itu, lanjut ke Stadion B.J. Habibie, Parepare. di Indonesia Timur. Oh, dari Indonesia. Welcome back to the channel Maxman Nori. Maxman Nori. Selamat menikmati pertandingan match hari ini, sore ini melawan PSM melawan Maluku United. Check it out. Dirga, lucunya Dirga, lucunya ini nanti lucunya mau kok dia juga lucu nih kak, lucunya. Hai Kak. Hai kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apalagi nih, apalagi, apalagi. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di pelataran stadion. Sekarang kita persiapan untuk masuk ke stadion. Sekarang jam 4 kita sudah mendapatkan tiket. Ini dia tiketnya. PSM versus Maluku. Jangan lewatkan keseruan kami, tetap ikuti terus keseruan kita. Sekarang kita nanti akan menyaksikan pertandingan antara PSM Makassar melawan Maluku United. Stadion Gelora B.J. Habibie yang dulu menjadi saksi bisu kejayaan PSM Makassar kini terasa sunyi. Kontras dengan suasana 2 musim lalu saat puluhan ribu supporter memadati setiap sudut tribun untuk merayakan gelar juara kasta tertinggi. Fenomena redupnya antusiasme ini memicu tanda tanya besar. Apakah kenaikan harga tiket yang mencekik membuat para pendukung setia lebih memilih berdiam diri di rumah? Ataukah merosotnya performa pasukan Ramang di lapangan yang telah memudarkan semangat juang para supporter untuk datang jauh-jauh ke Parepare? Sangat disayangkan melihat rumah yang dulunya bergemuruh hebat, kini harus berjuang dalam kesunyian, justru di tanah tempat kita pernah menjadi raja. Di sini kita sudah mau masuk ke dalam stadion. Terlebih dahulu kita melewati pos penjagaan yang berlapis-lapis untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oke guys. Kita dapat salompas. Dapat berapa Bang salompas? Sedikit jeli maju. Dapat 5 salompas. Di makanya no. Salompas. Habis ini jual salompas. Yang kemarin masih ada aku simpan. Sama tiketnya ku tempel di lemari. Sampai full nanti. Jadi kita sekarang sudah melewati pengamanan yang kedua. Kita sudah berada di pos penjagaan yang terakhir. Di sini kita kembali diperiksa oleh tim aparat dan pengamanan lokal setempat. Ini tidak boleh.
Gelora B.J. Habibie tak lagi sama. Di tengah tribun yang kian sepi, pengamanan berlapis justru terasa ironis. Rokok milik supporter disita demi aturan. Tapi, asap dari produk sponsor bebas mengepul di depan mata anak-anak kecil. Apakah kenyamanan penonton kini kalah telak oleh kepentingan komersial? Sangat disayangkan, rumah bagi sang juara kini terasa asing. Penuh aturan yang tebang pilih, dan kehilangan gairah setianya. Oke guys, sekarang kita menonton stadion. Ini dia, selamat menikmati. Stadion Gelora B.J. Habibie kini sunyi. Tak ada lagi gemuruh ribuan supporter seperti saat PSM Makassar mengangkat trofi juara 2 musim lalu. Apakah harga tiket yang mahal menjadi penghalang? Ataukah performa tim yang merosot telah memudarkan semangat? Miris rasanya, sang raja kini berjuang sendirian di rumah yang pernah ia kuasai. Tidak berlangsung lama, PSM Makassar harus kebobolan di menit-menit awal pertandingan. Ya, PSM diboboli duluan. Skor sementara. Aduh. Ada apa dengan Gelora B.J. Habibie? Stadion yang dulu bergetar hebat, kini justru sunyi dan kehilangan nyawa. Antusiasme supporter seolah dipadamkan oleh harga tiket yang mencekik dan performa tim yang terus merosot. Ironis melihat sang juara harus berjuang sendirian di rumah sendiri. Jika gairah pendukung terus dianggap remeh, jangan kaget jika kejayaan itu perlahan hanya akan menjadi cerita lama yang terlupakan. Saking sunyinya Gelora B.J. Habibie, Buto Merah sampai Power Rangers Merah pun turun tangan ke Pare-Pare. Bukan mau cosplay, tapi mau bantu meramaikan, karena supporter asli sudah pingsan. Lihat harga tiket yang lebih horor dari Monster. Mungkin mereka diutus karena cuma pahlawan super yang sanggup dukung PSM saat performanya lagi mati suri. Kalau stadion terus kosong begini, lama-lama tribun bukan lagi tempat sorak-sorai, tapi tempat uji nyali. Lupakan soal internal, mari bicara tentang ketidakadilan. Jelas ada pelanggaran di kotak penalti, VAR pun sudah bicara, tapi wasit dengan berani merampok hak PSM. Ironis, bagaimana timnas mau terbang tinggi ke Piala Dunia, kalau liga domestiknya saja masih penuh pengaturan dan kepentingan. Kualitas wasit yang sakit ini pelan-pelan membunuh sepak bola kita. Di negeri ini, sepertinya pemenang bukan ditentukan oleh keringat di lapangan, tapi oleh keputusan yang sudah diatur di balik meja. Kalah guys, 1-0. Elsa, pulang dong Elsa. Apapun kami ada, jangan takut, kami selalu ada. Berjuanglah PSM rebut kembali kejayaan.
Anthem tetap berkumandang di tribun yang kian sunyi. Sebuah bentuk loyalitas yang bertahan, meski perjuangan pemain di lapangan baru saja dirampok oleh keputusan wasit yang tak masuk akal. VAR sudah ada, tapi keadilan tetap terasa buta. Perjalanan pulang ke Makassar pun kini terasa lebih jauh, hanya untuk memikirkan satu hal, ada apa dengan wasit tadi? Panggung juara memang sudah usai, tapi sepak bola kita justru kian penuh dengan tanda tanya. Tentang kita dan ku yakin kau pasti bisa. Ya kita pulang. Kita pulang. Deh. Oh itu pale sumber baunya. Mumi penalti tadi. Hasil yang mengecewakan membuat perjalanan pulang kali ini terasa sangat jauh dan berat. Sudahlah, cukup sampai di sini. Kita pulang ke Makassar.